Apa sih yang terlintas ketika mendengar kata hak asasi manusia? Ada yang jawab hak hidup, hak beragama, atau hak pribadi yang kita lakukan secara offline. Tapi, gimana dengan hak kita di ruang digital? Hari ini semakin banyak bagian dari hidup kita yang berlangsung melalui teknologi. Kita bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, menyampaikan pendapat, bahkan mengambil keputusan secara digital. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang mulai disentuh dalam RUU HAM yang sedang disusun. Lalu, sejauh mana RUU HAM mampu melindungi hak kita di ruang digital? RUU HAM memang sudah mengakui kebebasan berpendapat, berekspresi, berkomunikasi, dan hak atas informasi di ruang digital. Tapi, pengakuan terhadap hak saja belum cukup. Kita juga perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika hak tersebut dilanggar. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana korban bisa mendapat perlindungan atau pemulihan. Misalnya, bagaimana kalau seseorang mengalami pengawasan digital yang berlebihan? Bagaimana kalau sebuah ekspresi dibatasi atau di-take down secara tidak proporsional? Atau ketika akses terhadap informasi dibatasi dengan alasan yang tidak jelas? Apa sih yang terlintas ketika mendengar kata hak asasi manusia? Ada yang jawab hak hidup, hak beragama, atau hak pribadi yang kita lakukan secara offline. Tapi, gimana dengan hak kita di ruang digital? Hari ini semakin banyak bagian dari hidup kita yang berlangsung melalui teknologi. Kita bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, menyampaikan pendapat, bahkan mengambil keputusan secara digital. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang mulai disentuh dalam RUU HAM yang sedang disusun. Lalu, sejauh mana RUU HAM mampu melindungi hak kita di ruang digital? Salah satu perkembangan yang menarik dalam RUU HAM adalah pengakuan bahwa kebebasan sipil tidak hanya berlaku di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Misalnya, Pasal 19 RUU HAM menjamin bahwa hak setiap orang untuk berpendapat, berekspresi, berkomunikasi, serta mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, sampai menyampaikan informasi. Perlu kita ingat kalau hak asasi kita nggak hanya berhenti di ruang offline. Banyak kasus bahwa ruang digital kita juga berdampak pada kegiatan offline. Kita bekerja, belajar, berorganisasi, menyampaikan kritik, sampai berpartisipasi dalam kehidupan publik melalui ruang digital. Bahkan, apa yang terjadi di ruang digital juga berdampak langsung pada kehidupan kita di dunia nyata. Kita bisa melihat bagaimana sebuah unggahan kritik dapat memicu perdebatan publik. Sebuah informasi dapat mempengaruhi keputusan seseorang, atau sebaliknya, bagaimana sebuah konten yang di-take down dapat membatasi akses seseorang terhadap informasi. Artinya, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak hanya berhenti ketika kita masuk ke ruang digital. Ketika kita menyampaikan pendapat di media sosial, berkomunikasi melalui platform digital, atau mencari dan membagikan informasi secara daring, hak-hak tersebut menjadi bagian dari hak asasi manusia. Karena itu, ketika teknologi mengubah cara kita menjalankan hak-hak kita, perlindungan HAM juga perlu mengikuti perubahan tersebut. Yang jadi perhatian kita, apakah kita sudah merasa aman dan dilindungi di ruang digital? Nah, setelah tadi kita membahas bagaimana RUU HAM mulai mengakui hak asasi manusia di ruang digital, pertanyaan berikutnya adalah apakah pengakuan itu sudah cukup untuk benar-benar melindungi kita? Jawabannya belum tentu. RUU HAM memang sudah mengakui kebebasan berpendapat, berekspresi, berkomunikasi, dan hak atas informasi di ruang digital. Tapi, pengakuan terhadap hak saja belum cukup. Kita juga perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika hak tersebut dilanggar. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana korban bisa mendapat perlindungan atau pemulihan. Misalnya, bagaimana kalau seseorang mengalami pengawasan digital yang berlebihan? Bagaimana kalau sebuah ekspresi dibatasi atau di-take down secara tidak proporsional? Atau ketika akses terhadap informasi dibatasi dengan alasan yang tidak jelas. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan aturan yang tidak hanya mengatakan bahwa hak tersebut ada, tetapi juga mengatur batasan kewenangan negara, mekanisme pengawasan, prosedur pembatasan, sampai mekanisme pemulihan ketika pelanggaran terjadi. Karena kalau mekanismenya tidak jelas, kita bisa menghadapi kesenjangan antara hak yang diakui di atas kertas dengan hak yang benar-benar bisa kita nikmati dalam praktik. Dan sekarang coba kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. AI rasanya juga sudah menjadi bagian dekat dalam hidup kita. Kita menggunakan AI untuk mencari informasi, membantu menulis, membuat gambar, menerjemahkan, atau sekedar mendapatkan rekomendasi. Bahkan, banyak kebutuhan kecil dalam keseharian kita juga dipengaruhi oleh teknologi. Apa yang muncul di media sosial, video apa yang kita tonton, dan produk apa yang direkomendasikan, sampai
informasi apa yang akhirnya kita percaya. Ketika teknologi semakin masuk ke kehidupan kita, sampai sejauh mana HAM kita tetap terlindungi. RUU HAM menarik karena mulai mencoba melihat persoalan tersebut lebih jauh. Dalam pasal 30 ayat 3 misalnya, muncul konsep baru seperti kebebasan kognitif dan privasi mental. Tanpa kita sadari, algoritma dan apa yang kita konsumsi secara daring bisa ikut membentuk cara kita melihat dunia, berpikir, bahkan mengambil keputusan. Karena ancaman terhadap privasi hari ini nggak lagi soal data pribadi yang bocor. Coba lihat gimana kita menggunakan AI sehari-hari. Kita meminta AI mencari informasi, membantu menulis, memberikan rekomendasi, bahkan membantu kita mengambil keputusan. Di saat yang sama, algoritma juga menentukan informasi apa yang muncul di layar kita dan apa yang akhirnya kita konsumsi. Kalau semakin banyak keputusan dan informasi yang kita terima dibantu atau dipengaruhi oleh teknologi, seberapa jauh pilihan itu masih benar-benar menjadi pilihan kita sendiri. Ada satu persoalan yang nggak kalah penting ketika kita bicara tentang digital rights, yaitu pembatasan hak. RUU HAM memang memperbolehkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan informasi dengan alasan tertentu, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, moral publik, atau perlindungan terhadap orang lain. Secara prinsip, pembatasan memang dimungkinkan, karena kebebasan kita juga perlu berjalan beriringan dengan hak dan kebebasan orang lain. Tapi pertanyaannya, siapa yang menentukan suatu ekspresi dianggap mengganggu ketertiban umum atau moral publik? Ini menjadi penting karena istilah seperti ketertiban umum, moral publik bisa ditafsirkan sangat luas. Kalau parameternya nggak jelas, pembatasan yang awalnya ditujukan untuk melindungi kepentingan publik justru berpotensi membatasi kebebasan secara berlebihan. Apalagi di ruang digital, dampaknya bisa sangat besar. Satu keputusan untuk menghapus konten, membatasi akses informasi, atau melakukan pengawasan terhadap komunikasi digital bisa berdampak bukan hanya pada satu orang, tetapi pada banyak orang sekaligus. Maka, pembatasan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan juga proporsionalitas. Jadi, bukan hanya harus punya dasar hukum, tetapi juga harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah dan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan. Jadi, RUU HAM sebenarnya sudah membawa langkah penting dengan memulai mengakui bahwa HAM juga harus dilindungi di ruang digital. Tapi tantangannya adalah memastikan bahwa pengakuan tersebut nggak berhenti sampai norma di atas kertas. Kita perlu melihat bagaimana hak tersebut benar-benar dilindungi ketika terjadi pembatasan, pengawasan, atau penyalahgunaan teknologi. Dengan hadirnya Kementerian HAM, seharusnya ini bisa menjadi momentum untuk mendorong penegakan HAM yang lebih serius, termasuk memastikan hak-hak kita di ruang digital benar-benar terlindungi dan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Karena ketika ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka melindungi HAM berarti memastikan bahwa kebebasan kita tetap berada di tangan kita sendiri. Saya Alfia Fitriani Osyanto dari The Indonesian Institute. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.